Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kita akan belajar pelajaran bahasa Arab. Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Kita akan membahas al-mihnatu. Artinya profesi. Ulangi ya, al-mihnatu. Profesi. Kita akan mengenal berbagai macam profesi. Ini ada gambar dokter. Bahasa Arabnya tabibun. Ulangi setelah Bu Guru, tabibun dokter. Selanjutnya ada gambar petani. Bahasa Arabnya petani fallahun. Ulangi setelah Bu Guru, fallahun petani. Selanjutnya ada gambar arsitek. Bahasa Arabnya arsitek muhandisun. Ulangi setelah Bu Guru, muhandisun arsitek. Selanjutnya ada gambar polisi. Bahasa Arabnya polisi surtiyun. Ulangi setelah Bu Guru, surtiyun polisi. Selanjutnya ada gambar guru. Bahasa Arabnya guru mudarrisatun. Ulangi setelah Bu Guru, mudarrisatun, guru perempuan. Selanjutnya ada gambar pedagang. Bahasa Arabnya pedagang tajirun. Ulangi setelah Bu Guru, tajirun, pedagang. Selanjutnya ada gambar pelayan. Bahasa Arabnya amilun. Ulangi setelah Bu Guru, amilun, pelayan. Selanjutnya ada gambar pegawai. Bahasa Arabnya pegawai muwaddafun. Ulangi setelah Bu Guru, muwaddafun, pegawai. Selanjutnya ada gambar tentara. Bahasa Arabnya tentara jundiyun. Ulangi setelah Bu Guru, jundiyun, tentara. Selanjutnya ada gambar koki. Bahasa Arabnya koki tabbahun. Ulangi setelah Bu Guru, tabbahun, koki. Selanjutnya ada gambar penjahit. Penjahit bahasa Arabnya khayyatatun. Ulangi setelah Bu Guru, khayyatatun, penjahit. Selanjutnya ada gambar suster atau perawat. Bahasa Arabnya mumarridatun. Ulangi setelah Bu Guru, mumarridatun, perawat. Selanjutnya ada gambar sopir. Sopir bahasa Arabnya saikun. Ulangi setelah Bu Guru, saikun, sopir. Selanjutnya ada gambar pilot. Bahasa Arabnya tayyarun. Ulangi setelah Bu Guru, tayyarun, pilot. Selanjutnya ada gambar penjual. Penjual bahasa Arabnya bai'un. Ulangi setelah Bu Guru, bai'un, penjual. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mengenal berbagai profesi dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita akan masuk bacaan tentang profesi. Ini ada bacaan yang membahas tentang profesi ya. Kita artikan bareng-bareng. Hadza Sayyidu Abdul Aziz. Ini Pak Abdul Aziz. Huwa tabibun fil mustasfa. Dia dokter laki-laki di rumah sakit. Huwa yu'alliju marido al-an. Dia merawat pasien sekarang. Wa hadhihi sayyidatu azizah. Azizatur rahmah. Dan ini Bu Azizatur rahmah. Hiya mumarridatun. Dia seorang perawat perempuan. Hiya tusa'idu tabiba. Dia
membantu dokter. Selanjutnya masuk ke paragraf kedua. Dzalika Sayyidu Imran. Itu Pak Imran. Huwa muhandisun. Dia seorang arsitek. Huwa yabni jusura. Dia membangun jembatan. Huwa min Surabaya. Dia dari Surabaya. Watilka Sayyidatu Rahimah. Dan itu Bu Rahimah. Hiya mudarrisatun. Dia guru perempuan. Hiya tu'allijut salah pisan. Tu'alimu. Iya. Ya Allah kok belereng tuh aku. Pak sean. Ini gede ini. Ya wis ras itu. Maju didik ya, luwih ya. Wis. Over lagi aku maju ku, Pak. Gak ya? Gak. Didik maju didik ya? Wis. Yes. Baiklah, tadi sudah membahas tentang berbagai macam profesi ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk bacaan yang membahas tentang profesi. Kita artikan sama-sama ya. Hadza Sayyidu Abdul Aziz. Ini Pak Abdul Aziz. Huwa tabibun fil mustasfa. Dia dokter di rumah sakit. Huwa yu'alliju maridul al'an. Dia merawat pasien sekarang. Wa hadhihi Sayyidatu Azizatur Rahmah. Dan ini Bu Azizatur Rahmah. Hiya mumarridatun. Dia seorang perawat. Hiya tusa'idu tabiba. Dia membantu dokter. Masuk ke paragraf kedua. Dzalika Sayyidu Imran. Itu Pak Imran. Huwa muhandisun. Dia arsitek. Huwa yabni jusura. Dia membangun jembatan. Huwa min Surabaya. Dia dari Surabaya. Watilka Sayyidatu Rahimah. Dan itu Bu Rahimah. Hiya mudarrisatun. Dia seorang guru perempuan. Hiya tu'allimu talamida fil madrasati. Dia mengajar murid-murid di sekolahan. Hadza akhi. Ini saudaraku laki-laki. Ismuhu Habibur Rahman. Namanya Habibur Rahman. Huwa fallahun. Dia seorang petani. Huwa yazra'u ruzza fil mazra'ati. Dia menanam padi di sawah. Huwa min Madura. Dia dari Madura. Tilka uhti. Itu saudaraku perempuan. Hiya fallahatun. Dia petani perempuan. Hiya fil mazra'ati. Dia di sawah. Hiya min Surabaya. Dia dari Surabaya. Selanjutnya masuk paragraf terakhir. Dzalika shadiqi. Itu temanku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Huwa surtiyun. Dia seorang polisi. Huwa yunaddimu murura. Dia mengatur lalu lintas. Huwa min Jakarta. Dia dari Jakarta. Watilka shadiqati. Dan itu temanku perempuan. Ismuha Aisyah. Namanya Aisyah. Hiya surtiyatun. Dia polwan atau polisi wanita. Hiya min Bogor. Dia dari Bogor. Selanjutnya kita masuk latihan soal. Ada 3 soal di sini menjawab dari bacaan sebelumnya. Yang pertama, Man Sayyidu Abdul Aziz? Siapa Pak Aziz? Pak Abdul Aziz? Jawabannya, huwa tabibun fil mustasfa. Dia seorang dokter di rumah sakit. Di paragraf pertama ada ya.
Terus masuk soal kedua. Man sayyidu azizatur rahmah? Siapa Bu Azizatur Rahmah? Dia mumarridotun. Dia perawat. Ini juga di paragraf pertama ada. Selanjutnya nomor 3. Mada ya'malu sayyidu Imran? Apa yang sedang dikerjakan Pak Imron? Huwa yabni jusura. Dia sedang membangun jembatan. Ini ada di paragraf kedua. Ya. Kita akan membahas tata bahasanya dari bab profesi. Tata bahasanya atau qawaidnya kita membahas kata sifat. Dalam bahasa Arab as-sifatu. Kata sifat terletak setelah kata benda atau isim yang disifati. Selain itu, kata sifat dalam bahasa Arab harus sesuai dengan kata benda dari segi laki-laki atau mudzakkar dan perempuan, yaitu mu'annas. Contoh kata sifat dan lawan katanya. Nih, ada besar dan kecil. Bahasa Arabnya kabirun, berarti lawannya shaghirun. Ada wasi'un, artinya luas, lawannya dayyikun, artinya sempit. Ada tawilun, artinya panjang, lawan katanya qasirun, pendek, dan lain sebagainya. Nanti masih banyak lagi kata sifat yang digunakan di bahasa Arab ya, banyak sekali. Ya, dalam kata sifat ini diperhatikan ya, untuk kata benda atau perempuan atau mu'annas, maka kata sifat harus ditambah huruf ta marbutah atau tun di akhir kata. Taknya menutup, jangan lupa, bukan tak maftuhah, tunnya bukan tun membuka ya, tapi tunnya menutup taknya. Ini contohnya yang mudzakkar dulu. Yang mudzakkar ada jadidun. Jadi kalau mu'annas ditambah tun, jadidatun ya. Ada juga wasi'un. Kalau mu'annasnya berarti ditambah tun gimana? Wasi'atun ya. Yang laki-laki atau yang mudzakkar ada qabihun. Yang perempuan, kalau perempuan atau mu'annas ditambah tun, jadi qabihatun ya. Ini contoh penggunaan dalam kalimat. Jadi kata sifat itu diletakkan di akhir. Yang pertama pasti kita akan menggunakan isim isyarah. Selanjutnya isim atau kata benda. Ini kita akan pakai kata benda yang mufrad atau yang tunggal ya. Terus baru setelah itu kata sifat. Jadi susunannya isim isyarah, mufrad, sifat. Ya, di sini contohnya, masuk contoh ya. Hadihi hadiqatun wasi'atun. Ini mu'annas atau mudzakkar? Ya. Ini mu'annas ya, karena di situ ada hadihi. Hadihi sudah merujuk atau menunjukkan mu'annas. Hadiqatun. Ini juga ada tun di situ. Kata bendanya atau isimnya atau yang kata benda tunggal. Terus sifatnya juga wasi'atun. Di sini kata sifatnya juga harus mengikuti kata bendanya. Harus ada tunnya juga. Artinya apa? Ini kebun yang luas. Ini hadihi, terus yang kedua ada contoh hadihi baitu kabirun. Artinya ini rumah yang besar. Ini contoh yang mudzakkar. Ya, hada menunjukkan ya laki-laki atau mudzakkar. Baitun ini taknya bukan menutup loh ya. Ini contoh mudzakkar yang ada tonnya tapi taknya membuka. Kalau tak membuka berarti itu mudzakkar atau laki-laki. Terus kabirun. Di sini nggak ada tonnya karena laki-laki. Coba kita
susun ya apa ini apa kedudukannya kalimat ini. Yang pertama, hadihi, kedudukan kalimatnya ini sebagai ya isim isyarah atau kata petunjuk. Hadiqatun, kedudukannya sebagai mufrad atau isim mufrad atau kata benda tunggal. Selanjutnya wasi'atun. Wasi'atun kedudukannya sebagai apa? Ya, wasi'atun kedudukannya sebagai sifat atau kata sifat as-sifat. Selanjutnya hadza, kedudukannya sebagai apa? Ya, hadza kedudukannya sebagai isim isyarah. Selanjutnya baitun. Baitun kedudukannya sebagai ya mufrad atau kata bendanya. Kabirun, ya. Kabirun berarti kata sifat. Jadi kata sifat itu pokoknya ini ya mengikuti kata bendanya. Kalau kata bendanya perempuan berarti kata sifatnya juga perempuan. Kalau kata bendanya laki-laki berarti kata sifatnya juga laki-laki. Ini contoh soal yang membahas tentang kata sifat. Ada 2 soal. Yang nomor pertama, ini kalau ada jawaban yang benar kita silang ya. Li Fatimatu kolama. Li Fatimata kolama. Kolamun. Kolamun ini sebagai isim atau kata benda yang mudzakkar atau muannas. Kolamun, nggak ada tak marbutohnya ya. Berarti cari jawaban yang nggak ada tak marbutohnya yang sesuai dengan kata bendanya. Li Fatimah kolamun. Berarti Fatimah mempunyai pulpen yang apa? Nadifatun. Nadifatun bersih dan di situ ada tak marbutohnya. Berarti bukan ya. Jadidatun baru. Baru di sini jadidatun, di situ sudah ada tak marbutohnya, berarti juga bukan jawabannya. Tawilun. Di sini tawilun itu artinya panjang. Kalau di situ ada tak marbutohnya atau tidak? Ya, di situ nggak ada ya. Berarti jawabannya ya yang B. Nomor 2, ungdur dalika jabalun. Al-jabalu. Lihatlah, itu gunung. Ada jawaban shoghiron, qasirun, dan murtafiun. Di sini ada shoghirun itu kecil, qasirun itu pendek, dan murtafiun itu tinggi. Yang sesuai mana? Berarti gunung ya tinggi. Lihatlah, itu gunung yang tinggi. Baiklah, cukup sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.